ijazah Jokowi itu asli. Ijazah itu asli. Kertasnya itu asli. Asli semua. Tetapi pemilik ijazahnya itu yang palsu. Heboh, pernyataan netizen mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, kertasnya asli, tanda tangannya pun asli. Akan tetapi pemilik ijazahnya yang palsu. Lalu, dapat data dan sumber dari mana netizen ini? Jika dikaitkan dengan video yang beredar selama ini bahwa ijazah Jokowi meminjam kepunyaannya Hari Mulyono, apakah ada kaitannya? Ini Insinyur Hari Mulyono almarhum itu wisuda 5 November 1985, persis tahun terbitnya ijazah Jokowi, 5 November 19. Kenapa bisa? Sebenarnya bukan hal yang baru. Beredar kabar bahwa foto di ijazah Jokowi diduga miliknya almarhum Hari Mulyono. Di salah satu podcast, Bambang Tripun pernah ungkapkan hal yang sama. Hari Mulyono, ya kan? Di sini, ya ini wajahnya Hari Mulyono, mirip-mirip kan? Gitu. Tapi agak tebal bibirnya. Bibirnya tebal, saya bilang bibirnya itu merongos gitu ya. Nah ini anak-anaknya Hari Mulyono. Yang Silvana. Yang Silvani. Ini loh. Ini yang ini Jokowi. Ini Hari Mulyono juga. Mirip memang tapi. Memang ada kemiripan karena saudara. Ini Hari Mulyono, bukan, tapi diakui Jokowi, masalahnya gitu loh. Di ijazah ini fotonya. Ini diakui Pak Jokowi. Ya. Tapi foto editan itu. Akhirnya, Tuhan telah memberikan kita petunjuk yang terang jelas kepada kita sekalian, yang bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Tinggal kita tunggu aja kapan tanggal mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mati jadi saksi. Ya, ini Insinyur Hari Mulyono almarhum itu wisuda 5 November 1985, persis tahun terbitnya ijazah Jokowi, 5 November 19. Kenapa bisa seperti itu? Nah, begini detailnya, pemirsa. Ya, kita tahu semua bahwa Hari Mulyono adalah suami dari adiknya Jokowi, alias menjadi adik ipar Jokowi, dan sekaligus juga bekerja di tempat perusahaannya Jokowi. Tetapi tiba-tiba, ya, kata Dr. Tifa ini, ya sayang beliau sudah wafat secara mendadak di tahun 2018 di usia yang relatif masih sangat muda, 57 tahun. Nah, foto-fotonya ya yang menjadi benda mati atau Hari Mulyono yang meninggalnya itu mendadak tahun 2018, ya, jika dikumpulin, dipukul pakai digital forensik, ya, besar kemungkinan akan bicara mewakili almarhum menjadi saksi sejarah. Ya, ini seperti zaman dulu, pemirsa, ketika ada salah satu pembunuhan terjadi di Bani Israel. Bani Israel itu kemudian diperintahkan melalui Musa supaya menyembelih sapi betina yang bagus sekali, yang belum pernah dipakai kerja, ya, warnanya meron, pokoknya seimbang macam-macam, ya. Dan akhirnya sapi betina itu, ya, yang waktu itu simbol dari berhala-berhala, ya. Samiri itu bikin sapi dari bikin sapi dari itu. Nah, memang sengaja untuk mengikis berhala-berhala itu, ya, disembelihlah sapi itu dan kemudian dipukulkan bagian dari sapi itu kepada tubuh yang meninggal itu. Ya, Dr. Tifa memberikan ibarat seperti itu. Nah, ini penjelasannya seperti apa sebetulnya? Kok bisa seperti ini? Ya, disinilah, ya, kita seperti yang sudah pernah kita sampaikan bahwa skripsinya Jokowi itu juga dibuatnya 2018. Jadi memang ini teka-tekinya itu kayaknya mengarah kepada hal yang agak ngeri gitu, pemirsa. Nah, kalau kita lihat, ya, seperti yang ditunjukkan dalam tayangan Dr. Tifa ini, ya, dia sebut Al-Fatihah untuk almarhum Insinyur Hari Mulyono, jelas terpampang, ya, ada foto wisudanya, ya, itu di paling pinggir itu,
ya, dengan rahang yang sangat kuat kelihatannya, ya, dan memegang map bagus wisuda. Jadi bukan seperti map kuning yang dibawa oleh Jokowi waktu datang ke Polda itu. Mapnya warnanya hitam, ya, dan ada logonya Gajah Mada. Itu sejak tahun 1985, paling tidak itu sudah ada seperti itu. Itulah Hari Mulyono. Kita lihat telinganya, kita lihat ininya sama persis. Itu adalah Hari Mulyono. Nah, besar dugaan, ya, ini kita membahasakan kembali apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa ini. Ijazahnya inilah yang dipakai oleh Jokowi itu, tetapi karena fotonya itu beda jauh wajahnya Hari Mulyono itu dengan fotonya Jokowi, maka fotonya itulah yang kemudian dicopot. Fotonya yang dicopot Hari Mulyono itu, gitu kan. Nah, diganti dengan saudaranya yang lain yang bernama Jumatno Budi Utomo itu dipasang. Itu mengapa, pemirsa, berbagai analisis yang dikemukakan oleh Rismond Sianipar, kenapa stempel itu tidak menempel di atas jas berwarna hitam, ya, ketika diuji melalui satu uji forensiknya, tetapi fotonya yang justru menutupi stempel. Kan biasanya kan ada foto, ijazah itu kan ada foto dulu, setelah lengkap baru di stempel, di tok. Kalau zaman dulu tuh di tok, itu artinya di stempel itu kan seperti itu, gitu kan. Kenapa itu enggak? Ya karena ini adalah memang ijazahnya asli seperti itu, sudah ada stempelnya, dan kemudian ditindis dengan fotonya Jumatno Budi Utomo. Jumatno Budi Utomo wajahnya agak lonjong, mirip dengan wajahnya Jokowi. Jokowi lebih lonjong lagi, gitu kan. Tapi kalau wajahnya Hari Mulyono ini betul-betul tidak bisa disebut lonjong sama sekali, ya, sangat jauh, karena memang beda terah, kan begitu kan, suami dari Idayati ini, ya. Nah, kenapa nggak dibuat stempel baru yang sesuai itu? Ini lebih ngeri lagi. Jadi yang membuat pemalsuan ijazah ini sepertinya sudah tahu kalau dibuat stempel tahun 2018 itu tintanya akan mudah diuji melalui radiokarbon dating, penanggalan radiokarbon. Ketahuan banget tahun 1985 pasti tintanya berbeda dengan 2018. Itu yang kayaknya melatar belakanginya, dan karena itulah ditempuh. Dan pada akhirnya memang sekalipun ada banyak temannya yang mengaku temannya Jokowi itu menunjukkan ijazah dengan format yang sama, jelas bahwa ini pasti palsu, karena memang ini miliknya Hari Mulyono, ya, fotonya diambil diganti dengan fotonya Jumatno Budi Utomo, ya. Syukurnya salah satu ternak Mulyono garis keras itu menyepil, ya, yang pernah ditunjukkan oleh teman-temannya yang ngaku dari Fakultas Kehutanan itu sebuah ijazah, akhirnya diposting ulang, ya, di X, dan dikomentari. Lebih mudah untuk meyakini bahwa itu memang bukan miliknya Jokowi tapi pihak lain. Ya, sayangnya memang akhirnya kan Hari Mulyono tidak bisa membela diri, tapi karena sudah meninggal, tetapi jejak-jejaknya, foto-fotonya, ya, itu pada akhirnya bisa membuktikan tentang kepalsuan Jokowi itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas, bahwasanya ini telah dikatakan oleh Rocky Gerung, ya, tentang ijazah asli, orangnya palsu. Nah, hanya orang yang tidak takut Tuhan yang berani berbohong tapi tidak merasa berbohong. Sungguh mengerikan di akhirat nanti. Nah, memalsukan ijazah, ya, bukan miliknya itu melebihi maling yang tidak punya malu, ya. Ternyata lumayan banyak orang yang percaya dengan raja bohong dan raja ngibul. Nah teman-teman, ungkap tuntas sampai Jokowi diketahui tidak punya ijazah, ya. Semangat kasus ijazah palsu selesai jika Jokowi diadili. Nah, mudah-mudahan cepat terungkap kebohongan Jokowi. Rakyat sudah muak dengan kebohongan Jokowi. Adili, penjarakan, dan miskinkan. Perlu hukuman mati bagi pengkhianat. Nah,
Hukum kepolisian ya buta dan tuli, bikin rusak bangsa kita ya. Bos hukum peradilan kepolisian ganti semua hukum rakyat aja ya. Jadi teman-teman di sini hakim-hakim yang sudah sidang-sidang di Solo, bila hasilnya ijazah Jokowi tidak palsu, maka hakim-hakimnya harus diganti ya, atau disuruh sekolah lagi biar mereka itu tahu gimana hukum. Nah, kejahatan yang sudah direncanakan untuk membodohi rakyat Indonesia, negara kecolongan, usut tuntas ya. Jadi teman-teman, makhluk dari neraka, apa yang tidak dirusaknya? Semua aspek kehidupan dirusak dan diacak-acak ya. Ingat, Tuhan mengadili itu semua. Nah, kejahatan luar biasa, nggak sabar lihat nendingnya ya. Jadi ya, hanya dengan kekuasaanmu kasus ijazah Joko Widodo dapat terang benderang dengan segarkanlah. Nah, orang yang memalsukan ijazah Joko Widodo juga harus dipenjara ya, dan dibui sebab dia memberi jalan termasuk Joko Widodo juga ijazah palsunya ya. Nah, teman-teman, pembohong, penjahat dan juga pengkhianat untuk bangsa dan negara ini masih banyak ya, masih banyak yang mau membela dan menembarkan daripada ijazah palsunya. Nah, mudah-mudahan cepat ya mekanat dan menyiksa kehidupan di dunia dan akhirat para penjilat, pemaju dan juga pendukungnya. Nah, jadi di sini ya, ingat Jokowi bilang masih kecil namanya Mulyono, itu kepleset ya, foto di ijazah punya dari Mulyono. Nah, permufakatan jahat mereka para alumni oknum UGM bersama oknum-oknum UGM, Pratigno, oknum-oknum polisi menyembunyikan ya kebenaran ijazah palsu Jokowi. Mereka semua harus ditangkap atau diadili dan juga dihukum mati. Nah, ini kejahatan ekstra besar terhadap negara atau rakyat, melindungi Indonesia. Siapapun yang mencoba untuk melindungi kasus di dalam catatan sejarah Indonesia nanti akan juga termasuk penjahatnya ya. Bahkan sebaliknya, kasus ijazah Jokowi segera diakhiri dengan damai ya. Jangan berlarut atau tanpa ujung-ujung penyelesaiannya. Nah, bukti dan saksi telah cukup banyak yang membuktikan bahwa Jokowi drop out pendidikannya, tidak memiliki titel kesarjanaan. Nah, hari-hari membungkukkan ini ya, gimana sebenarnya? Nah, kok ternyata ijazah palsu, kau nekat ya banget mau mencalonkan jadi pejabat, apa nggak takut ketahuan? Bahkan yang ikut bertanggung jawab pun tidak masalah ijazah Joko Widodo. Ini adalah derekomendasi yang ketuanya ya, hiburan. Nah, memang nggak asli ya, terlalu banyak yang nggak konsisten, baik ijazah, skripsi dan juga KKN-nya bermasalah. Semua termasuk data yang diserahkan ke KPU ya, itu tidak disertifikasi ya. Masa tanggal pengesahannya tidak ada alias kosong ya, itu benar. Nah, Jokowi orang udah meninggal, diambil ijazahnya ya, semoga almarhum diterima iman Islamnya. Nah, sepandai-pandainya membungkus bangkai gajah yang busuk, suatu saat nanti PST bau busuk tercium juga ya. Jadi teman-teman di sini ya, emang gak sekolah Jokowi. Itu ijazahnya asli punya orang lain, tapi milik sekarang yang mengakui jadi presiden. Bukan itu orangnya, mana termul mana. Nah, halo Pak Polisi, Pak Hakim, Pak Jaksa, Presiden, masih kurungkanlah bukti-bukti untuk menyeret Jokowi untuk diadili. Bahkan semoga semua yang menutupi mata dan ikut menutupi kebenaran yang sudah begitu banyak menyengsarakan rakyat ditutupi dari pintu taubat laknatullah ya. Mereka yang diwan sadar dan sengaja ikut andil menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, kebokaran terus semangat menghukum penipu dan pencuri uang rakyat. Jokowi harus digantung musuh negara yang berhasil menyusap di pusat kekuasaan ya. Jadi siapa yang melindungi suatu kejahatan, ancamannya bukan dari manusia tetapi dari Tuhan yang Maha Kuasa. Percayalah atau tidak, lihat saja nanti kejadian-kejadian yang akan menimpa dia termasuk para pendukung si pemalsuan. Nah, tidak ada kejahatan yang sempurna layak disita seluruh asetnya atau dimiskinkan atau dihukum mati ya. Saatnya rakyat bersatu dan siap turun ke jalan ya. Jokowi kebal hukum, jalan satu-satunya itu didempelkan saja. Nah,
Nggak usah bacot, coba cara lo nempelkan gimana ya. Jadi ya Jokowi wajib ditangkap paksa untuk bertanggung jawab membuktikan ijazahnya di sidang pembuktian atau CLS Solo, karena hukum ini mau diunjung tinggi. Tapi kalau Jokowi dibiarkan keliaran yang tidak ada ujungnya, maka oknum sudah tidak ada gunanya lagi di Indonesia. Semua orang bisa semenang-menangnya rusaklah bangsa Indonesia. Nah, udah semakin mendekat pada kebenaran ya, yang sebenarnya nggak sabar menunggunya. Hukum kepolisian Bapak Hakim, bukalah mata hati ya kalian. Sudah banyak kejanggalan dan tegakkanlah kebenaran di bulan baik penuh. Nah, ayo polisi, jaksa, hakim, melak, baca itu fakta ya. Jelas masih pura-pura nggak ngerti juga, mau jadi pengadili apa pengkhianat. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih, salam NKRI.